Shalom saudara, hari ini saya ingin sharing sesuatu dan saya berharap jadi berkat yang luar biasa buat kalian semua. Temanya sangat menarik sekali. Saudara, tanpa uang kita tidak bisa hidup. Tapi tanpa Yesus kita bisa hidup. Karena kita lebih membutuhkan uang daripada membutuhkan Yesus. Karena dengan uang kita bisa beli banyak hal, bisa memenuhi banyak hal. Tapi dengan Yesus belum tentu kita bisa beli dan memenuhi banyak hal. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhan. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Ada banyak banget orang yang sharing. Bahkan ada banyak orang yang saya lihat yang dulunya cinta Tuhan, tapi karena uang mereka berpikir dengan meninggalkan Tuhan hidup mereka lebih baik. Ternyata hidup mereka tidak lebih baik, malahan lebih buruk. Saudara, ada seorang kakak bercerita. Bukan cuma seorang kakak, ada banyak orang yang cerita berkata seperti ini. Adik, kamu tahu, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Keluarga saya butuh uang, saya juga butuh uang. Dan kemudian saya menikah dengan orang yang punya uang, tapi tidak sepadan. Beda keyakinan, dia tidak percaya Yesus. Baiklah, karena saya butuh uang, saya menikah dengan dia dan saya tinggalkan Tuhan. Saya tinggalkan Tuhan. Dan saya dapatin semua yang saya butuhkan. Yang saya ingin beli, saya bisa beli. Semua yang saya mau, saya bisa beli. Dia berkata, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kakiku, semua barang-barang branded yang mahal-mahal. Tapi ketika saya dari luar, ketika saya selesai bersenang-senang di luar, dan saya pulang, saya duduk, saya merasa hampa. Saya merasa kosong. Saya merasa ada yang kurang. Saya tidak merasa damai. Ada apa dengan diri saya? Padahal semua yang saya inginkan saya dapatin. Semua terpenuhi dengan sangat baik. Lalu apa yang kurang dari diri saya? Saudara, hanya Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Hanya Yesus yang bisa memuaskan batin kita. Ada yang lain berkata seperti ini. Saya juga rata-rata itu mereka kawin karena menikah dengan orang yang punya uang, karena memang berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Dia berkata, saya nikah dengan orang yang beda keyakinan, saya tinggalkan Yesus karena memang saya dari keluarga yang tidak mampu. Saya menikahlah dengan orang yang punya uang. Oke, saya dapatin uang, tapi saya sendiri merasa kacau, berantakan. Ada apa dengan diriku? Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Kenapa? Karena dia merasa gelisah dan tidak damai, karena sudah meninggalkan Tuhan. Luar biasanya apa, saudara? Luar biasanya tuh begini. Saya bilang sama mereka seperti ini. Kamu tahu, artinya Tuhan itu masih bekerja dalam hidupmu. Artinya Roh Kudus itu tidak meninggalkan kamu. Puji Tuhan banget. Karena Roh Kudus itu masih mengingatkan kamu yang ketika kamu salah, dia berkata, kamu salah nak. Ayo kembali nak, kamu sedang salah. Dan akhirnya mereka kembali. Tapi ada orang-orang yang terus melangkah maju, meninggalkan Tuhan. Tapi hidup mereka sendiri malahan tidak lebih baik. Karena gini, ada yang bercerita seperti ini, saudara ngerti. Dulu saya cantik, tapi ketika saya menikah, saya butuh uang, saya menikah. Dan kemudian ketika saya punya anak, saya jelek. Dan kemudian suami saya meninggalkan saya, menikah lagi. Karena memang di agama kita gak boleh menikah, tapi di agama lain boleh menikah lagi. Bukannya saya memburukan agama lain, tapi boleh menikah lagi dan saya tidak terima. Dan akhirnya saya dicampakkan, saya dibuang. Dan saya harus menghidupkan anak saya harus berjuang dengan setengah mati. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Ketika kamu meninggalkan Tuhan karena uang, nanti ujung-ujungnya uang pun akan meninggalkan kamu. Karena uang selalu ingin mendapatkan yang terbaik, selalu ingin mencari yang terbaik. Ketika kamu bukan lagi yang terbaik, maka dia akan meninggalkan kamu dengan mencari yang lebih baik, yang lebih bagus daripada kamu. Ketika kamu sudah bukan lagi yang terbaik bagi dia, tapi Yesusmu, ketika kamu yang paling buruk sekalipun, ketika kamu dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang paling terburuk, terjelek sekalipun, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Itu bedanya Yesus dengan uang. Saingan Yesus memang uang, tapi uang dengan Yesus bedanya sangat jauh, saudara. Memang kita butuh uang, memang gak bisa dipungkiri. Kita butuh uang, Kak, kita butuh uang. Udah lalu gak usah munafik, betul. Kita butuh uang, tapi bukan berarti kita harus memperoleh uang dengan cara yang salah. Alkitab berkata bagus banget seperti ini, saudara. Di dalam ulangan 8 ayat 18 berkata seperti ini.
Dialah Tuhan, dialah Yesus, dialah Bapamu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dialah Yesus yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan Dia memberikan kepadamu kemudahan dengan cara yang salah untuk memperoleh uang. Tapi Dia memberikan kepadamu kekuatan. Artinya apa? Ayo nak, kamu harus tahu bahwa akulah Tuhan yang bisa memberkati kamu. Di dalam ayat ini maksudnya tuh gini, ada jaminan Tuhan ketika kamu berjuang untuk meraih, untuk mencapai semua yang terbaik. Supaya nanti ketika kamu sukses, kamu tahu itu aku. Aku yang memberikan kekuatan buat kamu untuk memperoleh kekayaan. Aku yang menjamin kamu sehingga kamu memperoleh semuanya. Supaya ketika kamu sukses, banyak duit, kamu tidak berkata, ini karena aku sendiri, bukan. Tapi kamu akan berkata, ini karena Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, saya bersyukur mereka kembali. Harusnya begini saudara. Kita ini anak-anak Tuhan. Harusnya orang lain mengenal Tuhan lewat hidup kita. Bukannya kita meninggalkan Tuhan karena orang lain. Kita hidup dengan kebalik-balik. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Uang penting. Uang penting saudara. Saya tidak munafik untuk berkata uang tidak penting. Kita butuh uang. Semua orang butuh uang untuk tetap bisa hidup dengan baik. Uang penting untuk bisa membuat kamu terus tetap cantik dan ganteng karena perawatan. Uang bisa membuat kamu tampak bahagia karena kamu memperoleh banyak hal. Tapi sayangnya, uang tidak bisa membeli waktu untuk terus membuat kamu terlihat cantik setiap hari. Untuk membuatmu tetap terlihat ganteng setiap hari. Karena nantinya kita semua ini akan keriput, akan kisut pada akhirnya. Dan uang tidak bisa membeli kamu kebahagiaan. Uang hanya bisa membeli yang namanya kesenangan. Karena kebahagiaan itu adalah keadaan hati, keadaan pikiran untuk memilih apakah kita akan bahagia ataupun tidak. So hari ini saya ingin bilang untuk saudara, Yesusmu adalah Tuhan yang sanggup memberkati hidupmu. Kita bisa berjuang, kita menanam, kita menyiram, tapi jangan lupa Yesusmu yang sanggup memberkati hidupmu. Yesusmu itulah yang sanggup untuk memberikan yang namanya pertumbuhan bagi hidup, bukan kamu. So jangan pernah tinggalkan Tuhan karena uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata seperti ini. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata seperti ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Keren banget kan ayatnya? Kalau kamu kerja uang, kalau kamu lebih mengutamakan uang, lebih bahkan kamu meninggalkan Tuhan karena uang, kamu sedang menyiksa dirimu dengan berbagai macam hal. Bukan kamu sedang menyiksa dirimu saja dalam dunia ini, tapi kamu juga akan kehilangan mahkotamu dalam kekekalan nanti. So saudara, saya berdoa, saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena cinta uang, Alkitab berkata, adalah akar kejahatan. Kalau kamu cinta uang, kamu sedang masuk ke dalam yang namanya sebuah tubuh kejahatan. Tapi ketika kamu cinta Yesus, kamu sedang masuk ke dalam jaminan Tuhan. Kamu sedang masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Kamu sedang masuk di dalam kesembuhan. Ketika jalan yang tertutup, Tuhan akan sanggup untuk membuka jalan. Ketika semua pintu-pintu rasanya mustahil untuk mencapai, untuk meraih yang terbaik, Tuhan akan bukakan pintu untuk kamu bisa mencapai dan menggapai yang terbaik. Sehingga ketika kamu berhasil, kamu akan berkata, Tuhan terima kasih. Ini semuanya karena Engkau, bukan karena aku. So saya berharap, saudara, video yang sederhana ini, kesaksian-kesaksian yang hidup yang sederhana ini, boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau boleh, jangan lupa subscribe channel saya. Saudara komen, saudara like, saudara share ke yang lain. Biar menjadi berkat juga bagi orang lain. Sama-sama kita belajar untuk hidup lebih baik. Saudara ngerti ketika saya sharing video kayak gini, bukan berarti saya merasa lebih baik. Saya dengerin video saya lagi, saya belajar memperbaiki hidup saya. Karena kita belajar dari semua orang, tidak terkecuali. Bukan berarti saya selesai khotbah, saya melepaskan dan saya belajar. Enggak, saya juga belajar. Mari sama-sama kita benahi diri supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama seperti yang orang lain alami. Dan kita tidak punya hak untuk mengejek orang lain, menghina orang lain ketika mereka sedang jatuh. Kita pun juga bisa jatuh. Tapi mari sama-sama kita belajar memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus.